FGB man, be strong in the Lord. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya dulu ya. Nama saya Kevin dari chapter Young Movement DKI 4. Saya tinggal di Cengkareng dan bisnis saya usaha susu kacang kedelai. Jadi saya ingin memberikan kesaksian tentang kisah hidup saya yang dimana ini berhubungan dengan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Jadi pada waktu saya kelas 6 SD, pada saat saya mengikuti acara camp di gereja saya waktu acara saya gereja di GBI dan Mogot waktu itu dengan pendeta Alex Leo. Nah, saya waktu kelas 6 SD itu di camp itu saya dinubuatkan sama seorang hamba Tuhan, katanya saya itu akan jadi seorang hamba Tuhan. Nah, pada waktu itu saya sangat kaget dan sangat syok gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ya, panggilan Tuhan itu menguat gitu. Dan pada saat saya masuk ke sekolah SMK, saya dulu SMK-nya di Yadika 1. Nah, di situ panggilan itu menguat dari seorang guru agama saya. Jadi guru agama saya juga seorang hamba Tuhan, dan di mana dia adalah seorang gembala di sebuah gereja kecil. Jadi pada waktu itu saya ingat betul pada waktu saya ujian praktik agama itu disuruh berkhotbah. Nah, nggak tahu kenapa ada satu tantangan dari challenge dari guru saya ngomong gini, bagi siapa aja yang berani khotbah di ibadah sekolah, nanti saya akan kasih nilai tinggi. Wah, waktu itu saya tertantang dan saya mau ngomong, saya mau nih dapat nilai bagus. Jadi waktu itu motivasi saya tujuannya hanya untuk mendapat nilai bagus dan nilai tinggi. Tapi saya ada keyakinan bahwa saya pasti bisa gitu. Sampai suatu ketika setelah selesai ibadah dan setelah saya jadi pembicara di ibadah sekolah itu, guru saya langsung ngomong, "Bro Kevin," bukan bro ya, tapi namanya lama ya, sorry. "Kevin, kamu kayaknya cocok deh jadi hamba Tuhan," katanya. Hah, karena waktu itu saya masih ragu dan saya masih belum yakin, akhirnya saya anggap itu masih dalam pergumulan saya, masih dalam doa saya. Dan tapi ternyata Tuhan itu nggak hanya tinggal diem gitu. Setelah 2 tahun karena saya ragu dan saya nggak bertindak apa-apa, panggilan itu diperkuat lagi. Waktu itu saya bergereja di GBI Eklesia Semanan, pendeta Hengkiso, dengan ibu gembala Ibu Silvaniso. Panggilan itu diperkuat lagi dengan Ibu Silvaniso, dia ngomong ke saya bahwa ada sekolah teologi yang ada di Petamburan, yaitu Seminari Bethel Petamburan. Dari situ saya masuk dan puji Tuhan saya sudah masuk dan lulus dari sana 5 tahun S1. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saya sempat mendapat pertentangan akan panggilan Tuhan itu. Kenapa? Karena papa saya adalah seorang agama Buddha. Papa saya sampai detik ini masih Buddha dan belum percaya Tuhan Yesus dan belum kenal Tuhan Yesus. Jadi papa saya itu dari kecil, saya memang dilahirkan dari keluarga yang beda agama. Mama saya Kristen dan papa saya Buddha. Tapi puji Tuhan, dari kecil itu saya itu sudah dididik di sekolah minggu. Jadi di dekat rumah saya itu ada gereja kecil, ya. Jadi mama saya itu masukin saya ke gereja kecil itu, yang dimana saya itu dididik di sekolah minggu dan mengenal Tuhan di gereja kecil itu. Puji Tuhan. Namun karena papa saya waktu itu berbeda agama dengan saya, papa saya sempat melarang dan papa saya tuh sempat gak menyetujui itu. Jadi selain berbeda agama ternyata ada faktor lain. Setelah mama saya selidiki terus menerus. Jadi waktu itu mama saya ngomong ke saya, katanya gini, "Papa nggak setuju kamu masuk sekolah teologi karena papa nggak mau kamu hidup susah. Karena papa saya maunya kamu jadi pembisnis. Papa tuh mau kamu jadi pengusaha apapun gitu. Kamu jangan jadi hamba Tuhan atau jangan jadi pendeta, nanti kamu hidup miskin, hidup susah." Saya baru begitu
begitu saya dikasih tahu sama mama saya, papa saya ngomong begitu, jadi gimana ya dalam hati, Tuhan apakah benar ya? Gitu, saya sempat ragu juga. Padahal pendeta zaman sekarang mobilnya mewah-mewah ya saudara ya. Nah tapi di situ saya tetap berpegang teguh sama panggilan Tuhan itu dalam hidup saya. Sampai akhirnya hati papa saya luluh. Kenapa hati papa saya luluh? Karena saya doa terus. Jadi dalam 2 tahun pergumulan, dari semenjak saya lulus SMA, 2 tahun saya nganggur. Nah dalam 2 tahun itu saya bergumul sama Tuhan, Tuhan kalau memang kehendak atas dasar kehendak Tuhan jadi, tolong masukin saya ke sekolah teologi Petamburan. Dan puji Tuhan di situ akhirnya papa saya luluh hatinya dan saya bisa lulus dari sana 5 tahun. Jujur itu surprise banget bagi saya karena itu adalah satu mujizat Tuhan. Karena papa saya itu hatinya keras. Hati papa saya keras, tapi Tuhan tuh kayak kasih tahu firman di Yusuf ya. Yang dimana tuh Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, kalau Tuhan itu bisa mengeraskan hati orang, tapi Tuhan juga bisa melembutkan dong hati orang. Karena pada saat tulah ke-10, Israel tuh dibebaskan. Artinya di situ Tuhan udah ngelembutin hatinya Firaun itu. Saya percaya Tuhan juga bisa berlaku seperti itu. Dan puji Tuhan juga karena saya memiliki keyakinan itu, hati papa saya luluh dalam waktu 2 tahun. Saya percaya itu karena Tuhan yang meluluhkan hati papa saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saya mau cerita juga kenapa kok saya bisa merintis usaha susu kacang kedelai. Jadi setelah saya lulus dari seminari Bethel, saya sempat kerja di sekretariat GBI Citra 2 dengan gembala sidang pendeta Markus Sudarji. Nah, setelah saya bekerja selama 2 tahun, saya mengalami masa titik jenuh, di mana saya ngerasa bosan banget dengan pekerjaan saya di sekretariat gereja. Sehingga saya memutuskan untuk berwirausaha. Karena saya sudah bekerja sampai pada titik jenuh yang paling tinggi, saya meyakinkan diri saya untuk saya keluar dari tempat kerja saya. Nah, setelah saya keluar dari tempat kerja saya itu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan saya hikmat untuk saya melakukan sesuatu, untuk saya berbisnis, untuk saya berwirausaha. Nah, sampai suatu ketika, waktu itu saya sempat bikin minuman ya, saya pikir. Karena zaman sekarang kan minuman kan orang pasti banyak minum. Akhirnya waktu itu saya sempat bikin 3 minuman. Yang pertama tuh bubble gum ice. Yang kedua liang teh, yang ketiga susu kacang kedelai. Dan saya pasarkan itu. Saya jualan dari satu ruko ke ruko lain, saya nawarin dari satu orang ke orang lain. Saya langsung nawarin ke door to door, istilahnya door to door. Nah, dari 3 minuman yang saya jual, hanya 1 yang paling laku dan paling laris manis, yaitu susu kacang kedelai. Nah, dari situ Tuhan kayak kasih pemahaman kepada saya, mungkin ini yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya bikin usaha susu kacang kedelai. Saya percaya itu, bisnis saya bisa sampai sekarang, itu semua karena Tuhan. Ya, karena udah ada beberapa dari saya kan bikin 3 minuman, 2 minuman itu kurang terlalu laku. Dan paling laku ini susu kacang kedelai. Dan puji Tuhan dari situ saya dapat pemasukan dari usaha susu kacang kedelai itu. Saya percaya itu adalah hikmat dari Tuhan dalam hidup saya. Lalu yang ketiga, nyambung dari kesaksian tadi. Nah, setelah saya usaha susu kacang kedelai udah mulai berjalan dan sudah mulai berjalan selama sekitar 2 tahunan ini, puji Tuhan pemasukannya bagus dan puji Tuhan orang tuh bisa repeat order terus menerus gitu. Saya percaya ini karena Tuhan. Nah, yang ketiga ini saya mau kesaksian tentang penyakit. Jadi sewaktu saya usaha susu kacang kedelai ini jalan, pada tahun 2000 tahun lalu, ya sekitar tahun
dua-dua. Saya didiagnosa sakit rematik tulang. Nah, saya didiagnosa rematik tulang, nama penyakit tulangnya itu ankylosing spondylitis. Nah, jadi gejala awalnya itu dimulai dari sakit pinggang terlebih dahulu. Nah, pada saat saya sakit pinggang, saya pikir itu hanya sakit pinggang biasa. Saya pikir saya hanya sakit pinggang biasa dan saya itu hanya sekedar minum Neoremasil gitu. Tapi sakit pinggang itu muncul kembali dan sakit pinggang itu nggak sembuh-sembuh. Jadi sakit pinggangnya ini berangsur bertahun-tahun. Tapi yang ada di dalam mindset saya waktu itu, salahnya saya anggap ini hanya penyakit biasa. Yang sekedar hanya minum obat Neoremasil terus sudah sembuh. Gitu. Tapi ternyata pada saat saya memeriksakan diri saya ke dokter, ya, saya itu kena penyakit rematik sendi, rematik tulang, namanya ankylosing spondylitis. Apa yang saya rasain? Yang saya rasain yaitu saya merasa nyeri di tulang belakang saya. Dan saya sadar bahwa saya tidak bisa berdiri tegak lagi. Kalau seandainya saudara lihat, ya saya udah nggak bisa berdiri tegak lagi kayak gitu. Udah mulai agak sedikit membukukan, ya. Dan penyebabnya ini karena genetik, karena keturunan. Ya. Jadi ini penyakit yang nggak saya harapkan. Lalu tiba-tiba muncul. Terus ditanya penyebabnya apa? Genetik, kata dokter. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini kenapa ya? Kenapa dari sekian banyak orang harus saya yang alami? Saya waktu itu sempat stres ya, berkepanjangan. Karena waktu itu saya memikirkan penyakit saya ini. Yang ada dalam pikiran saya, kenapa dari sekian banyak orang harus saya yang kena? Kenapa nggak orang lain gitu? Dan ini penyakit autoimun yang langka. Jadi karena ini penyakit autoimun, ini nggak bisa disembuhin lagi, gitu. Paling hanya obat-obatan yang digunakan untuk meredakan nyeri dari sakit pinggang dari tulang belakang saya. Jadi setiap hari saya konsumsi itu terus. Nah, sampai suatu ketika saya nggak bisa ikhlas waktu itu. Saya ngomong sama Tuhan, kenapa harus saya gitu? Sampai pada satu titik, saya tetap berdoa, saya tetap baca firman. Sampai pada satu titik saya punya pemahaman, lu harus bisa belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Jadi ini nggak gampang belajar ikhlas itu. Karena kita itu mendapatkan satu penyakit yang bukan dari kesalahan kita gitu. Jadi untuk belajar ikhlasnya pun juga susah. Namun dari situ Tuhan mengajarkan saya untuk belajar ikhlas kepada penyakit yang bukan dari kesalahan saya. Ya. Tapi hal itu diperkuat oleh firman Tuhan. Satu firman Tuhan yang dimana itu menguatkan hidup saya dan saya masih ada sampai sekarang. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu bukan hanya dalam keadaan yang baik. Mengucap syukur itu bukan dalam keadaan sehat. Di saat sakit atau di saat bisnis kita lagi down, kita tetap harus mengucap syukur. Ya, amin. Terima kasih. Oh. Baik, amin. Terima kasih. Oh, iya. Tepuk tangan buat Pak Kevin ya. Semoga maju terus, kuat di dalam Tuhan. Siap. Dan menerima apanya dengan rasa syukur. Amin. Terima kasih, Brother Kevin.